pendidikan dalam ruangan tersebut. Nah, oleh karena itu mungkin kami sebagai ketiga tentunya kami juga tadi sudah membahas sedikit tentang NBK yang mudah-mudahan nanti menyangkut dengan teknis, termasuk mungkin pembagian sesi dan sebagainya dari tim operator dapat melaksanakan salah satu rangkaian kegiatan pada hari ini dan insya Allah secepatnya dilaporkan atau sampaikan ke kami sehingga nanti menjadi acuan untuk kami dapat melaksanakan atau mensosialisasikan kami kepada dinas pendidikan. Jadi mohon kepada rekan-rekan operator apa yang disampaikan oleh materi kita, ya saya yakin dan percaya mohon didengarkan betul apa masukan atau keluhan hubungan dengan mereka juga ke kepala sekolah. Nah, sehingga nanti dapat kita melaksanakan kegiatan kita ke depan dengan sebaik-baiknya. Saya rasa mungkin itu yang dapat kami sampaikan ya kepada rekan-rekan. Dengan demikian kami acara ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan rapat Zoom pada siang hari ini kami buka secara resmi. Serasa mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada K3S Pak Hasrat SPD. Terima kasih atas masukan dan saran. Semoga pelaksanaan NBK kita pada tahun 2022 ini berjalan lancar. Dan buat rekan-rekan semuanya, tetap semangat dalam memperjuangkan serta membangun generasi penerus bangsa yang beriman dan bertakwa. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk Pak Hasrat. Jika memang ada kegiatan lain, kami persilahkan untuk Bapak meninggalkan Google Meet pada pagi hari ini. Terima kasih Pak. Baik rekan-rekan sekalian, untuk berikutnya kegiatan pada pagi hari ini, mari sama-sama kita dengar pemaparan ataupun materi yang akan disampaikan oleh ketua kita Bapak Hardi Kahfi SPD yang akan memaparkan tentang jadwal serta gelombang dan sesi pelaksanaan ANBK kita di Kecamatan Sagulung ini. Semoga biar kita menjadi solid dan kompak, kita samakan persepsi, samakan pendapat tentang pelaksanaan ANBK tahun 2022 ini. Mana tahu dan mudah-mudahan insya Allah Sagulung menjadi pendobrak utama dalam kegiatan ANBK di 2022 di Kota Batam khusus umumnya ini. Baik, kepada Bapak Hardi Kahfi SPD, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih kepada Pak Santo dari SD 20 Sagulung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa kumpul yaitu dalam pelaksanaan penentuan jadwal, gelombang dan sesi ANBK Kecamatan Sagulung. Mudah-mudahan acara kita berjalan dan ada eksekusinya atau prakteknya langsung sesudah Zoom ini. Baiklah, yang kami hormati Ketua K3S Bapak Hasrat SPD, kemudian kepada moderator khususnya yang sudah membuat rangkaian acara dari Zoom pertemuan sampai kita bisa melaksanakan pada hari ini. Baiklah, yang terutama juga kepada kawan-kawan operator, proktor, teknis Kecamatan Sagulung. Sekarang yang sudah bergabung di Zoom kita Kecamatan Sagulung ada 70 ya, sudah masuk 70. Baiklah, mungkin saya menyampaikan paparan materi dulu. Tadi malam saya nanti kita masukkan Google Workspace lagi. Yang mau sertifikat materi nanti biar aku membuat biar kita paham lah penentuan. Karena selama ini kan Sagulung dulu, tahun dulu, pengalaman tahun dulu kita kompak penentuan sesi, gelombang dan lain-lainnya. Ya, yang pertama mungkin sebelum pemaparan materi, nanti saya mau minta data untuk Kecamatan Sagulung, sekolah Kecamatan Sagulung, SD mana yang belum bisa sama sekali login web ANBK, yang belum bisa sama sekali ya. Kenapa? Karena kalau belum login nanti nggak bisa menentukan sesi.
tidak bisa tarik data dan lain-lain. Baiklah, langsung saja saya ingin menyampaikan pertama materi jadwal dulu. Jadwal dulu ya, jadwal dulu kita lihat. Di sini ada kelihatan Bang Regar? Ada kelihatan? Siap, kelihatan Pak. Di sini kita catat dulu tanggal-tanggal penting gladi bersih dan pelaksanaan. Kita cari SD aja ya. Ini semuanya yang bersangkutan SD. Di sini sumbernya saya ambil dari web ANBK yang tampilan hari ini untuk tanggal terakhir yang diupdate hari ini. Di sini ada gelombang dan gladi. Ya, gelombang 1 sampai 4. Cuman kita lihat kalau kita baca di sini seharusnya satu gelombang itu 2 hari. Laksananya kan 2 hari. Makanya di sini sepertinya digabung. Gelombang 1 2 itu sebenarnya gelombang 1 kalau bacaan saya ya dari kacamata saya. Jadi cuma ada 2 gelombang sebenarnya. Di sini dibuat sampai 4 apabila yang melaksanakan 1 hari kemungkinan. Sedangkan kita yang saya baca terakhir sih, mungkin kalau ada salah silakan dikoreksi nanti di sesi pertanyaan. Untuk gelombang itu biasanya 2 hari pelaksanaannya kan, satu gelombang untuk 2 hari. Ini sekedar jadwalnya nanti kita bagikan. Saya langsung ke materi saja biar tidak memperpanjang, nanti kita langsung praktik. Langsung kita praktik dulu. Kita praktik. Sudah kebaca belum? Udah nampak di layar Bapak Ibu semua? Sudah ya? Sudah Pak. Pak. Di sini. Bila nampak. Silakan yang sambil ngopi juga nggak apa-apa, tapi harus perhatikan juga sih. Ya. Di sini ya nih saya bikin tadi malam. Agenda kita di sini ada 5 yang saya buat. Yang pertama itu tentang menentukan berapa server. Yang kedua menentukan jumlah minimal klien per servernya. Agenda yang ketiga mengatur jumlah per sesi. Yang keempat nanti cara mengisi komputer Proctor. Yang kelima langsung eksekusi. Kita bahas satu-satu dulu. Pertama menentukan berapa server. Nah di sini ada pengaturan sesi sudah saya buat dengan kata-kata yang paling mudah dulu. Pertama menentukan berapa server Anda. Jumlah siswa peserta ANBK itu dibagi maksimal peserta ANBK tingkat sekolah dasar itu biasanya dibulatkan. Artinya sudah ada penentuan. Di sini kita buat 30 ya, untuk SD 30. Kalau kelas atas itu 45 ya, 45 atau 42 ya, 42 atau 45 itu. Kita bahas yang SD saja. Yang SD itu 30, maksimalnya 35. Karena 5 itu cadangan. Ya, itu yang pertama cara menentukan. Nanti kita langsung praktek saja dengan di webnya langsung. Yang kedua, menentukan jumlah minimal klien per server. Jumlah siswa dibagi jumlah server karena di sini ada sesi ya. Rata-rata sih kita kan belum ada sampai 3 sesi ya. Nanti kalau ada 3 sesi kita atur lagi rumusnya untuk 3 sesi. Ini saya buat 2 sesi karena tempat saya 2 sesi. Ya. Dibagi 2 atau jumlah sesinya dibagi berapa kliennya yang sudah kita tentukan tadi. Kemudian bisa lebih kalau kita sudah apabila kita punya sarana dan prasarananya lebih banyak, artinya punya PC, laptop lebih daripada itu bisa kita lebih lagi. Artinya kalau sudah cukup, kalau jumlahnya 30, punya komputer atau sarananya 30, berarti 1 sesi aja. 1 sesi saya rasa nggak pusing ya karena sudah lengkap. Kemudian kalau yang susah itu ngatur 2 atau 3 sesi karena kan dia harus menyesuaikan dengan komputer kliennya yang kita miliki yang ada di sekolah. Kemudian yang ketiga mengatur jumlah per sesi. Jumlah peserta dibagi sesi yang dilaksanakan. Untuk hari pertama dan hari kedua disamakan saja. Artinya untuk penentuan gelombang nanti kita tentukan sama-sama karena hasilnya ini nanti akan kita laporkan ke K3S sebagai acuan untuk membuat silang dan lain-lain oleh K3S. Untuk gelombang nanti kita harus sama, kita langsung gelombang, tidak boleh beda. Kemudian sesi juga, penentuan sesi kalau ada 2 sesi untuk urutan nomor urut 1 sampai 15. Padahal kami tolak di hari pertama, di hari kedua jangan kita buat dia sesi kedua. Jadi dia sesuaikan dengan hari pertama. Kalau hari pertama
urutan 1 sampai 15 itu sesi pertama di hari pertama, di hari kedua harus di sesi pertama. Nanti cara pengisiannya kita harus pas. Kenapa? Kalau tidak pas nanti ada tanda silang. Tanda silang artinya tidak tercentang atau tidak terverifikasi dalam penentuan sesi dan gelombang. Kemudian Pak kasih tadi ya di nanti kita 3S tadi ya. Nah, kemudian di sini ada Saya pakai Encik Bu. Yang atas, pengisian yang lama. web, cara mengisi di komputer Proctor. Kemudian Makanya saya pasang aja perhitungan lama lagi berdasarkan Pak Anton. rumus. Nanti kita coba praktekkan Pusing cara yang penghitungan baru nih. rumus. Jadi kita tidak asal-asalan. Jadi Dibayar, kalau ditanya, Pak, udah dibayar Pak Yan kan? nanti ketika ditanya itu Iya. taunya dari mana, kok dibagi 2 aja. Kalau 30 peserta gampang kan, karena sesuai dengan klien yang punya. Seharusnya kita menyesuaikan komputer klien yang kita miliki. Berapapun komputer yang kita miliki, kalau di peraturan Juknis kita lihat kan ada standarnya kan, harus berapa, minimal berapa, maksimal berapa. Nah itu tidak serta-merta pengisiannya langsung bagi aja lah 2. Kalau ada 17 siswa, kalau ada 9 siswa, komputernya cuma 5, seperti apa sih baginya? Tak mungkin pas setengah, pasti 5 sama 4. Disesuaikan, ada tingkatan 5, 10, 15, sampai 30. Biasanya seperti itu menyesuaikan komputer klien. Nah ini rumusnya ini menentukan nanti untuk berapa server, kemudian maksimal pesertanya, kemudian perhitungan klien per servernya, kemudian mengatur pembagian sesi. Ini yang paling penting. Nah jadi kita ada acuan dasar untuk menentukan sesinya. Jadi tidak asal ketika dibilang kok kalian berjumlahnya seperti ini. Nah kita ada dasar, ini rumusnya untuk menghitung penentuan sesi-sesi. Baiklah, selanjutnya ini saya ada sedikit aja sih hal-hal dasar tentang ANBK ya. Kemarin banyak sekali pertanyaan WA ke saya itu, saya udah capek cara membalas karena itu juga bertanya. Selain tidak memantau pertanyaan di WA di grup, bisa jadi karena ketika nemu masalah baru bertanya. Di sini sudah saya singkat aja ini, sudah saya rumuskan untuk pelaksanaan ANBK kita, hal-hal dasar ANBK SD. Pertama yang kita pahami, website itu ada 2, ada BioAN sama ANBK. Ya, ada BioAN sama ANBK. Kedua, web login dengan user yang berbeda, semua dari dinas. Artinya kalau mau login BioAN itu harus itu tidak sama usernya dengan ANBK, dan itu semua webnya usernya ada di dinas pendidikan ya, dinas masing-masing instansi yang dinaungi oleh dinas tersebut sekolahnya. Jadi kita pahami lagi, jadi website itu ada 2, ada BioAN sama ANBK. Nah selama ini ada yang sering bertanya ke saya tuh tentang gimana loginnya BioAN. Nah ini jawabannya, web itu usernya kan berbeda dan semuanya dari dinas. Artinya jangan tanya ke saya. Dan selama ini kita tidak menggunakan BioAN ya, untuk tahun ini tidak ada saya lihat yang bisa masuk atau bisa login, kemungkinan dia pakai user lama ya, pakai user yang sebelumnya dulu. Tapi itu tidak berpengaruh sebenarnya karena itu kerjaan di admin dinas. Admin dinas lah yang memindahkan, baru kita tinggal tarik saja. Ya, apa perbedaannya apa sih? BioAN itu memasukkan data siswa dari data Dapodik yang disinkronkan di web ini. Proctor mengecek data sampling sampai muncul nomor peserta. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau ANBK itu memasukkan data siswa dari BioAN. Jika sudah ada nopes nomor peserta, jadi dilakukan secara manual oleh Proctor. Nah, jadi intinya gini. Intinya makanya saya menjerit Anton masuk di web ANBK itu lakukan tarik data dulu, tarik data yang ada di menu data peserta yang ada di web. Nah, apabila belum muncul, soalnya udah berapa komputer awak install di sini supaya diajukan. Pak Anton udah kasih tutorial. Nanti mereka lah yang mengajukan dulu. Sudah mereka yang mengajukan lagi di Kecamatan Sabulu masih ada yang WA saya yang bertanya, Pak ini loginnya apa? Saya tengok ternyata BioAN. Nanti gitu juga sampai tengah malam pun juga yang ditanya. Ya, padahal sudah berkali-kali kita jelaskan selanjutnya apa? Fokus ke web saja dulu. Kalau masih belum muncul, koordinasikan dengan admin dinas.
Ya, saya di grup itu hanya membantu saja. Saya bukan dari orang dinas. Ya, jadi saya hanya membantu apabila ada kesulitan, memperpanjang tangan sajalah. Ya, apabila kesulitan ini itu nanti kalau saya tidak mampu baru saya hubungi dinas pendidikan atau langsung ke dinas juga boleh. Kan ada nomornya Pak Andika semua kan, yang kawan-kawan semua. Kemudian nanti untuk sesi tanya jawab ini aja kita serahkan ke moderator aja ya, sudah pemaparan materi yang saya jelaskan. Kemudian ini dokumentasi sudah selesai. Kita balik lagi. Ini pemaparan materi, saya harap nanti kita lanjutkan. Silakan nanti dipahami. Sekarang kita lanjut ke rumus dulu ya, silakan. Buat Kita gambarnya baca rumus dulu. itu mana gitu. Buatlah kontepen kartu belau, jebret gitu. Kita lanjut ke rumus dulu supaya bisa paham nanti. Ini untuk SD dulu. Ya, untuk SD. Untuk SD. Silakan, sudah nampak di layar? Pak Santo udah nampak? Sudah, Pak. Ya. Oke, sudah Ketua. Ya, kalau sudah nampak, kita langsung saja ke rumus. Gerak ya, saya. Nah, di sini ada jenis 3, perhitungan server, perhitungan klien per server, sama mengatur pembagian sesinya. Ya, di sini kita mulai dari sekolah. Sekolah pertama dasarnya, sekolah dasar kita kan SD, makanya kita tulis SD. Kemudian jumlah pesertanya kita ambil maksimal saja dulu ya. Jumlah peserta sesuai juknis itu ada 30. Kemudian maksimalnya 35. Kalau 35, kenapa 35? Karena 5 itu cadangan. Cadangannya 5. Makanya jumlah peserta 30, maksimalnya 35. Nanti apabila ada di bawah itu menyesuaikan saja. Menyesuaikan artinya coba saja isi di rumus yang kita sediakan nanti. Nah, kalau sudah 30, maksimal 35, itu minimal servernya 1. Ya, minimal servernya 1. Jadi kalau servernya 1, kita sudah harus siapkan satu komputer betul-betul kuat lah untuk menahan, untuk membackup untuk kliennya. Ini untuk servernya minimal 1. Boleh nggak 2? Silakan, nggak apa-apa. Cuman 2 nanti pembagian pengisian di itunya nanti yang harus agak repot sedikit ya. Jadi kalau masih jumlahnya 30, kita masih boleh menggunakan satu server saja. Kemudian kita lari ke perhitungan klien. Nah, peserta di sini kita buat 30. Contoh tempat saya aja dulu ya. Saya jumlah pesertanya 30, kemudian servernya kita isi. Jadi hasil yang dapat di sini. Servernya 1, sesinya kita mau berapa sesi? Karena saya memakai 2 sesi sekolah saya isi 2, nanti muncul. Jadi di bulan hasil kayaknya 15.000, bisa dibulatkan cuma 15. Artinya untuk komputer klien kita harus menyediakan 15 sebenarnya. Menyediakan 15. Lebih dari itu boleh nggak? Boleh. Sebagai backup saja, sebagai pengganti apabila ada salah satu komputer yang rusak. Ya, jadi kalau 30 dibuat 2 sesi berarti lebih gampang ya, 15 kliennya itu. Kemudian kita lanjut lagi di yang ketiga, mengatur pembagian sesi. Nah, pembagian sesinya kita masukkan hasil dari peserta tadi ada 30, kemudian sesi kita buat, di sini bisa ketahuan. Ya, kliennya kita buat 15 komputernya, kemudian sesinya berarti satu sesi ada 15. Ini yang bagi 2 sesi. Nanti apabila ada kawan-kawan yang Sini ada Pak sesi, piring. berarti lebih gampang. Ini ada piring. Ya, lebih gampang menyediakannya. Kemudian kalau bagi kawan-kawan yang jumlah siswanya mungkin di bawah 15, nah itu juga bisa. Kalau punya komputer atau komputer klien yang cukup untuk membackup di bawah 15, apa? Lebih, tapi rata-rata kan maksimal kita 30 sampai 35, yang repot itu komputernya sedikit. Nah, komputernya sedikit. Apabila punya komputernya cuma 15, berarti kan bagi 2 sesi. Apabila punya komputernya 10, nah gimana cara membaginya? Nanti ada di rumus ini. Mau berapa sesi, sisanya berapa. Jadi tidak serta-merta membagi sesi itu bagi 2, artinya tidak. Kalau jumlah pesertanya cuma 12, ada sekolah jumlah siswanya 12, kelas 5-nya 12 siswa.
Nah, punya komputernya 10. Nah, itu kan tidak bisa satu sesi. Ya, karena lebih dari 2 orang. Nah, bisa pengaturnya 10-2 atau kurangin komputer kliennya untuk bagi rata atau 5 sama 7. Jadi dia tidak bisa langsung pas-pas. Apabila kalau udah nemu setengah-setengah nanti tidak bisa cara membagi untuk komputer kliennya. Jadi menyesuaikan dengan komputer yang kita miliki sebenarnya. Makanya lebih gampang sih kita menyesuaikan dengan anaknya berapa, kita siapkan berapa. Seharusnya seperti itu. Cuman kan keterbatasan sekolah macam-macam. Ada keterbatasan sekolah itu rata-rata PC-nya yang kurang. Kemudian kalau kita lihat untuk extend browser yang terbaru ini, kalau komputer tidak di real time antivirusnya tidak kita off, itu langsung termakan, artinya repot, susah nanti mengulang lagi. Ada rata-rata komputer yang masuk ke saya lewat WA tuh melapor, Pak, ini kok tidak bisa diinstalasi untuk komputer kliennya, extend browsernya. Nah, itu bukan masalah di extend browsernya sebenarnya, itu ada masalah di komputer. Kita off-kan dulu real time untuk antivirusnya. Rata-rata antivirus yang bawaan itu yang agak sedikit memakan aplikasi extend browser. Makanya saran saya kalau ingin memindahkan, biarkan dia file zip atau WinRAR terpindah ke komputer klien, nanti baru kita ekstrak, baru kita bisa lakukan. Sebelum melakukan instalasi extend browser di komputer klien, silakan off-kan dulu antivirusnya. Ya, antivirus apa aja yang lengket di situ kita matikan supaya tidak terganggu untuk melaksanakan instalasinya. Baiklah kawan-kawan, itu rumusnya. Kemudian Jangan teriak-teriak dulu dah. Kita lari ke praktek ya, praktek. Nanti bisa jadi contoh saja dulu. Nanti setelah ini ada sesi tanya jawab, yang bisa kita jawab kita jawab, yang tidak bisa kita jawab nanti kita kita carilah solusinya seperti apa. Nah, di sini ini contoh web ANBK saya di sekolah saya. Sudah nampak di layar Bapak Ibu semua? Nampak, Bang. Sudah nampak, Pak. Jelas sekali Ketua, jelas sekali. Oke, terima kasih. Nah, di sini sebenarnya kalau sudah kita membuka web, kita jangan panik. Jangan tanya sini dulu sana dulu sini, karena di sini kan ada pengumuman setiap tampilannya ini. Update terbaru. Itu saja diikut, tak usah melebihi. Kalau istilah orang dulu itu jangan melebihi Tuhan katanya. Ya, jadi kalau sudah ada peraturan, sudah ada aturan, sudah ada juknis dan segala macam dibuat, kita mengikuti saja, menyesuaikan. Ya, kalau tidak kita sesuaikan, kalau tidak kita kadang ada sih saya tengok di grup yang ANBK Kota itu di grup satunya, itu saya nggak tahu tuh siapa tuh, Saprizal dari sekolah mana itu. Kalau saya lacak-lacak sih sudah beduk, tapi dia kayak agak sedikit ini apa ya istilah kalau bahasa saya itu Lebay, Pak. ya, nampak kan yang bergabung di grup situ agak sedikit apa gitu, kayak mau ngetes semua apa. Kalau saya nggak masalah, kalau mau diajak ngeyel ya nggak apa-apa. Iya, Saprizal itu ada di ANBK. Ketika kita tanya dari mana nggak Dia kayaknya dia ANBK Batam 2. Daerah kawan-kawan kecamatan, dia dari Sungai Beduk. Mereka juga mengkip gitu apabila dari sekolah tersebut gabung. Dia tutup. Kenapa? Karena ya tadi tahu. kita kalau mantau di grup aneh-aneh aja yang ditanya dia di situ kan. Nah, saya nggak tahu itu di siapa. Jadi kalau yang bergabung di situ nanti dibantu aja kawan-kawan menjawab apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak masuk akal di kepala kita. Karena kita bukan yang punya programnya, kita yang bukan punya webnya ya. Kita hanya sama-sama belajar, memahami dan melaksanakan ANBK pada tahun 2022 ini. Nah, selanjutnya di sini ada data sekolah. Bapak Ibu di sini kan surat kesiapan, silakan diupload surat kesiapannya. Tanggalnya kapan Pak? Terserah. Tanggalnya di tanggal apa aja. Hari ini juga boleh. Yang penting jangan sampai sudah geladi baru diupload. Jadi sesudah ini bagi yang belum mengupload surat kesiapan silakan diupload langsung.
diupload tanda tangan kalau kepala sekolah penanggung jawabnya ya, surat persiapan penanggung jawabnya langsung dicap, langsung diupload sesuai permintaan. Kalau dia data JPEG atau PNG silakan diupload sesuai permintaan ya, karena sesudah ini jangan ada lagi yang belum mengupload sama sekali karena langsung. Nah selanjutnya tim teknis diperbaikilah dulu, jangan sampai nanti terkunci. Karena kalau sudah pelaksanaan tidak ada lagi perbaikan data. Kalau sudah geladi tidak ada lagi perbaikan data. Saya mau ganti orang, tidak bisa lagi. Kalau saya mau ubah komputer klien, komputer proker, tidak bisa lagi. Ya, karena kalau sudah pelaksanaan di lock, dikunci oleh sistemnya. Karena sudah aturan seperti itu. Nanti kalau sudah kita memperbaiki, dibuka lagi, kita memperbaiki lagi, nanti repot untuk satu Indonesia yang melaksanakan ANBK ini. Gara-gara ulah kita sendiri nanti semuanya kena, makanya langsung dikunci sesuai tanggal yang diberi. Kemudian infrastrukturnya tolong diperhatikan betul-betul yang ada di sekolah kita, berapa yang kita miliki. Kalau memang tidak memadai, kita pasang tidak bisa, buang aja keluar. Nggak mungkin lah ya. Kita lapor ke kepala sekolah atau ke yayasan, kita lapor, Pak ini komputer tidak memadai, tidak bisa dipakai. Jadi biar tahu penanggung jawab kita di sekolah. Jadi jangan hanya kita aja memikir harus seperti ini, harus seperti itu. Penanggung jawab kepala sekolah atau panitia yang dibentuk oleh sekolah harus bertanggung jawab tentang ANBK. Yang apapun masalah harus kita berbagi supaya bisa ada solusi. Bisa, Pak, kan? Untuk sebelum pelaksanaan. Kenapa? Perbaikan pembenahan di sekolah kita akan menunjukkan mutu sekolah kita ini betul apa tidak melaksanakannya. Kualitasnya nanti bagus apa tidak. Ya Bapak Ibu. Nah ini tolong diperhatikan. Sesudah ini perbaikilah dengan sebenar-benarnya. Kalau memang ada, tidak ada. Kemudian kemarin ada yang bertanya masalah perpaltik. Pak, perpaltik kok susah kali Pak ya dibuka. Ya Pak ya, itu lagi bermasalah. Webnya lagi bermasalah. Jadi tidak bisa kita edit. Makanya dilarikan langsung ke web ANBK. Kalau dulu kan lewat sana, berarti kayak jumlah lab komputer modalnya daring, semi daring, ataupun menumpang atau tidak menumpang kan? Itu merubahnya di Perpaltik. Tahun dulu kita juga ikut masih kelas aja menggunakan Perpaltik sama Dinas Pendidikan. Kalau sekarang nggak usah pikirkan Perpaltik karena sudah dikonfirmasi semua, sudah kita cek semuanya, cuman datanya memang bermasalah. Ya, karena tadi bermasalah di web Perpaltiknya karena sudah tercloning, terpindahkan di web ANBK. Jadi semua penentuan moda daring dan lain-lain ada di web ANBK. Karena belum dikunci, silakan perbaiki mulai dari sekarang. Ya, jadi mohon maaf kawan-kawan, setiap hasil yang agak lambat menangkap ini tolong dicatat aja apa yang kita sampaikan supaya apa? Supaya nanti bisa disampaikan ke kepala sekolah, Pak ini Pak materi tadi kita poin-poinnya apa saja yang harus kita buat. Jadi saya gulung semuanya sama, ya sama penentuan infrastrukturnya. Sebelum dikunci, nanti kalau udah kunci baru ngadu ke saya nggak bisa lagi jawab. Ya kenapa? Karena ya saya juga nggak bisa memperbaikinya Bapak Ibu. Jadi jangan sampai di Kecamatan Sugulung masih tidak bisa login web ANBK, segera cepat-cepat melapor. Ya, kemudian yang kedua, jangan sampai di Sagulung ini data siswanya belum muncul, karena di kecamatan lain saya lihat masih ada data siswa yang belum bisa karena belum diajukan oleh Dinas Pendidikan atau sudah diajukan pun diusulkan, cuman belum termuncul, artinya belum dianalisis oleh sistem dari pusat katanya seperti itu. Selanjutnya kita lari ke data sekolah tadi sudah, jangan sampai salah. Ini karena sekolah saya ada yang menumpang 2 sekolah, SD 5 bulan sama SD 6 bulan. Nanti untuk pengaturan sesi saya minta maaf, saya mungkin lain daripada yang lain sekolah saya ya. Saya tidak sama ikut Sagulung. Kenapa? Karena saya ada yang menumpang sekolah saya. Ada 2 sekolah yang menumpang, jadi saya pengaturan sesinya, mohon maaf kita tidak ikut gelombang di Kecamatan Sagulung. Nah, bagi yang tidak ada sekolahnya menumpang, artinya moda daringnya mandiri, silakan kita sepakati sama-sama karena hasilnya nanti akan kita ajukan ke K3S supaya menyesuaikan untuk pengawasnya yang ditentukan oleh K3S dan pelaksananya. Baiklah, selanjutnya 125 ya? Iya. Kita lari ke asesmen. Data siswa dulu ya. Nah, data siswa bagi yang belum muncul di sini sudah ada, ambil dari UAN. Diklik saja.
Nah, apabila sini tidak muncul, di BON-nya tidak muncul, berarti silakan cepat-cepat laporkan. Pak, ini tidak bisa Pak, laporkan cepat-cepat supaya bisa kita follow up cepat-cepat supaya Kecamatan Sagulung ketika geladi tidak ada lagi masalah. Tidak ada lagi masalah inilah itulah pusing juga kita kadang. Kenapa? Kadang setiap yang WA saya bertanya, Pak kami tak tahu apa-apa Pak masalah ini. Ketika sudah saya tanya kemarin kemana aja, macam-macam lah alasannya. Pulang kampung lah, tidak ikut Zoom lah, tidak inilah, tidak itulah. Saya nggak bisa nerima alasan karena ramai alasannya seperti itunya macam-macam. Makanya bukan kita yang memberikan informasi, kita lah yang mencari. Ya, karena di grup kan sudah ada tuh, di grup NBK Kota ada, kita punya grup operator, kita punya grup tenaga kependidikan, ya kita punya kepala sekolah bisa koordinasi dengan K3S. Sekarang K3S sekarang ini saya rasa welcome betul untuk kita. Ya, apapun keluhan, apapun masalah, apapun yang kita hadapi, terutama kegiatan program KKG, operator dan lain-lain, itu semua langsung di backup. Ya, backup sama K3S. K3 selalu mensupport kita betul-betul dengan kegiatan yang positif yang kita laksanakan. Makanya semalam K3 juga berpesan ke saya mengucapkan terima kasih juga atas inisiatif kawan-kawan. Ya, inisiatif kawan-kawan yang sudah mau sepakat untuk penentuan gelombang geladi nanti dan penentuan sesi untuk Kecamatan Sagulung. Padahal K3S juga hari ini ada pertemuan tentang ANBK juga. Kalau saya lihat dari undangannya ANBK, kemudian PIP ya, PIP juga. Ya, tapi kita ambil kesimpulan tentang ANBK lah. Tapi saya belum tahu hasil dari K3S dan kepala sekolah apa. Tapi seiring dengan itu kita harus lebih memahami lagi lah apa yang kita punya. Jadi sehingga ketika ditanya, ketika pelaksanaan kita sudah nggak pusing lagi. Ya, nanti kita minta juga kepada moderator untuk pelaksanaan geladi nanti. Kalau bisa kita mengadakan evaluasi Zoom, nanti kita adakan lagi. Sekolah mana aja yang belum bisa untuk geladi segala macam, nanti kita bantu seperti apanya. Ya, bila perlu nanti jika ada usulan seperti kan kita ada 7 gugus. Nah, untuk tim gugusnya turun ke sekolah-sekolah juga nanti kita minta ke K3S untuk memantau kawan-kawan yang ada di sekolah-sekolah yang ada di lapangan di sekolah kita, di daerah kawasan kita ya. Kemudian selanjutnya lagi, nah ini kan namanya sudah keluar. Bagi yang belum keluar nanti dilapor saja sudah keluar namanya. Kalau sudah keluar dari sini, kita lari ke asesmen nasionalnya. Nah, di sini ada penjelasan kosong. Di sini ada fakta integritas. Silakan fakta integritasnya diisi dan diupload. Ya, sebagai ini kan belum ada nih tugas tambahan pengawas. Kan kita belum ada penentuannya. Jadi cepat-cepat. Nah, nanti kalau dari hasil K3S-nya pengawasnya silang, kita harus minta pengawas dari kita nanti. Ya, kenapa? Karena inilah nanti akan pertanggungjawabkan atau dibayar ya. Tanggung jawab siapa, teknis siapa. Ya. Pak, boleh tidak teknis lebih daripada 1? Boleh. Ya, apabila jumlah komputer lainnya lebih dari 15. Ya, termaksimalkan 30 kita atau 35 yang kita punya. Nah, itu kalau bisa teknisnya 2 atau 3 tergantung kemampuan sekolah ya. Untuk kemampuan sekolah untuk memberikan ininya ya, diisi sekarang kemudian di upload langsung supaya nanti langsung terbaca oleh sistem ya. Di sini ada cetak, ada upload, tambah ya. Pertama kita cetak dulu tanda tangan, lalu kita scan dan kita upload di sini. Lalu kita bisa ngecek gambar-gambar apa saja yang ada di sini yang sudah kita upload. Ini mulai dari sekarang seperti tadi data sekolah, surat kesiapannya harus diisi mulai dari sekarang. Kemudian di fakta integritasnya kita mulai dari sekarang supaya tidak ada masalah lagi. Silakan dicetak. Untuk tanggalnya kalau fakta integritas bebas ya di situ karena situ kosong. Untuk tanggalnya boleh tulis manual ya. Kemudian tanda tangan yang bersangkutan. Kalau untuk surat kesiapan sudah otomatis tanggalnya keluar. Jadi tidak ada masalah. Berarti kayak yang SK, penting sebelum geladi. Kalau sudah geladi nanti NBK repot wajib kita. diupload. Karena kita sudah nggak mikir itu lagi kalau udah geladi. Yang kita pikirkan apa? Pelaksanaannya saja lebih nanti. detail Di geladi dari itulah tahun kita lalu ngecek komputer sekarang. kita ada berapa,
sistemnya seperti apa, data eksan browsernya masuk apa tidak, expired apa tidak, itu nanti tinggal itu aja. Jadi kita udah nggak mikir jumlah siswanya berapa. Kemudian terlewat pula sedikit untuk data siswa tadi langsung diinformasikan ke siswa yang bersangkutan atau diadakan rapat ke orang tua yang ada siswanya peserta NBK, tolong dijelaskan benar-benar. Ya, dijelaskan dengan orang tua, seharusnya nih kepala sekolah nanti atau yang mewakili jelaskan ke orang tua. Pertama, ANBK itu bukan ujian nasional. Ya, ANBK itu bukan ujian nasional. Kenapa? Karena kita sebagian orang tua tuh ada yang risih, anaknya nggak ikut, dibilang bukan ini penentuan dia naik tidak naik, lulus atau tidak lulus. Padahal bukan. Ya, ANBK itu bukan penentuan ujian nasional dia lulus atau tidaknya. Kenapa? Itu tujuannya untuk melihat mutu sekolah itu saja. Ya, ada umpan balik lagi apa yang kita laksanakan. Bisa tahu, lagi. Oh, ini kualitas siswa seperti ini. Nah, nanti kita tahun depan kita bisa nengok lagi. Seperti informasi yang belakangan ini kan masalah raport mutu ya yang kita bahas-bahas. Ada beberapa operator itu hubungi kita masalah raport mutu ini seperti apa. Itu sudah sistemnya sudah otomatis. Ya, sudah otomatis hasil dari tahun lalu. Nah, untuk tahun ini nanti di 2023 nanti. Kemudian hasil ANBK tidak memiliki konsekuensi terhadap peserta didik menjadi peserta AN. Artinya siapa peserta itu tidak dipilih. Ya, karena sistem yang memilih jumlah untuk siswanya dan jumlahnya langsung. Jadi bukan kita jelaskan ke orang tua. Dan kemudian siswa yang terpilih itu bukan dia prioritas, bukan itu maksudnya. Yang dipilih munculnya di situ secara acak oleh sistem. Jadi cakap mau dia anaknya pemikirannya rendah, kemampuannya rendah atau setengah rendah atau itu nggak dilihat dari situ ya. Jadi ketika namanya sudah muncul secara acak, itulah yang harus kita godok terus. Jadi sebelum datang geladi nanti yang mau melatih anak-anak silakan latih saja dengan link Pusmenjar. Ya, Pusmenjar itu bisa dibuka kapan saja. Dia ada penentuan tanggal seperti simulasi dan lain-lain. Sebelum geladi silakan tentukan betul-betul. Kenapa? Pengalaman di sekolah saya itu siswa itu masih kaku dengan komputer. Ya, mungkin kalau main handphone, main HP mungkin pandai dia, jam udah tahu. Tapi kalau untuk laptop atau komputer masih pada kaku. Suruh menghapus aja nggak tahu. Kemudian hurufnya besar seperti apa, cara ngetik bintang nggak tahu. Ini pengalaman di sekolah kita ya. Di hari pertama kemarin. Hari kedua udah agak lumayan. Hari ketiga kita tes Pusmenjar. Di Pusmenjar juga adalah sedikit peningkatan. Cuman kan kita tidak pengen itu. Kita pengen untuk ANBK tahun ini kan waktunya lebih cepat, lebih singkat. Kalau nggak salah cuma 30 menit ya, 40 menit ataupun apa. Nanti kita lihat lagi di jadwal. Pokoknya lebih singkat untuk literasi dan numerasinya. Baiklah, kemudian kita lanjut lagi. Bentar lagi ya, 15 menit lagi ya. Kita lanjut ke komputer proktor. Nah, apabila sudah muncul, ini kan yang paling penting kan pengaturan komputer proktor sama pengaturan sesi. Nah, ini kan kosong, masih kosong. Silakan ditambah. Jumlah klien ini bukan jumlah siswanya. Ya, jumlah klien bukan jumlah siswa, tapi jumlah komputer yang kita miliki. Ya, seperti saya tadi ada komputernya 15, saya isi 15 karena saya 2 sesi. Ya, kalau saya 1 sesi mungkin 30 saya isi. Nah, pilih di ruangnya 1, kasih nama ANBK 1. Bebas, terserah kita. Udah, langsung disimpan. Nah, ketika kan sudah muncul nih, ID-nya sudah muncul untuk password di hari H nanti keluarnya. Di ruang 1. Kita cukup pakai 1 ruang saja. Ya, cukup pakai 1 ruang saja. Yang mau pakai lebih dari 2 ruang, nanti settingnya harus menyeting ulang lagi. Ya, Pak Ibu. Ini sudah jadi nih. Ketika sudah jadi, baru kita lari pengaturan sesi. Nah, di pengaturan sesi, saya karena di sini saya ada SD yang menumpang. Nah, di sini kita langsung rubah saja. Ya, kalau mau dikasih, kalau penentuan sesi gelombang, sebenarnya kita jangan isi satu-satu. Kadang orang satu, ini satu nggak perlu. Ya cukup ditandain dari sini. Nih, tandain. Berapa?
kayak saya 15 artinya 15 komputernya 15, siswanya 30, 35, 5 cadangan, artinya saya sampai 15 saya tentukan sampai. Nah, di sini kita bisa menentukan berapa banyak jumlah. Contoh, saya kan banyak nih, buat aja banyak. Nah, di sini, nah kan keluar ini. Ini saya sudah tentukan. Tinggal checklist saja. Checklist yang ada di sini. Contoh, ini checklist ya. Kita checklist berapa? Sampai 15 misalnya. Iya, betul tuh, Pak. Nanti lari ke sini, ke edit. Sesi di hari pertama 1, di hari kedua 1, sini 2, baru gelombang. Kita menyesuaikan gelombang kita mau. Nanti kalau kita sudah simpan, baru muncul semuanya di sini. Jadi nggak perlu satu-satu. Saya nengok ada operator ini 1, sini 1. Bukan seperti itu cara ngisinya. Sini karena sudah ada menu-menu yang sudah tersedia. Jadi kita tidak tinggal memanfaatkan yang ada saja di sini. Nah, contoh di sini kalau ini baru satu-satu, nggak ada kayaknya. Nah, ini munculnya ini kita tambah di sini tadi di komputer program. Makanya kalau kita lebih memahami pelan-pelan yang ada di web, di sini urutan, jangan langsung loncat. Prosesi dulu lah, jangan sebenarnya. Harus urutan. Penjelasan dulu kita tengok belum muncul. Lanjut lagi ke fakta integritas, komputer proktor, selesai komputer proktor kita ngisi, muncul, kemudian lari ke pengaturan sesi. Nah, pengaturan sesinya langsung kita bisa melihat otomatis di sini berapa siswa yang berikut. Bagus idenya. Dia muncul. Karena ada pertanyaan, Pak, kok munculnya strip? Karena belum diisi. Makanya kalau pengisiannya langsung Kalau jangan murah langsung ke separuh sesi. harga tak masalah. Tentukan dulu komputer proktor. Nanti kalau apabila ada kurang paham bahasa saya, Bapak Ibu silakan aja bertanya supaya nanti tidak ada lagi yang salah-salah dalam penentuan. Contoh. Ini dalam program Instagram, Pak. Ya, kita isi dulu ya yang ada. Nanti menyesuaikan aja dengan sekolah yang bersangkutan Bapak Ibu pegang. Apabila ada kesulitan, silakan nanti hubungi gugus masing-masing, boleh langsung ke kita juga boleh, supaya nanti tidak ada lagi masalah-masalah dalam penentuan ini. Simpan. Nah, kalau sini sudah benar pengisiannya, pasti di kelengkapan data tercentang ya. Kalau dia memang benar ini, nampak kan Bapak Ibu tercentang. Tapi kalau tidak mengisi atau salah satu mengisi, pasti tidak tercentang. Ya, pasti tidak tercentang. Nih, salah satunya saya buka dulu. Nih, salah satu nih belum saya isi. Atau di sini kita coba satu ya. Pasti ini kan hijau nih atas nama Nur Wahid Kolbi. Contoh, saya salahkan di sini cara pengisiannya. Mabuk, Saya mabuk. salahkan Nur Wahid Kolbi. Contoh, di sini Nur Wahid Kolbi ya. Iya, saya salah. Pak. Saya buat di sini dulu. Sekarang. Atau di sini saya kosongkan aja, tidak saya isi. Simpan. Nah, kita lihat pasti di sini akan silang. Berarti masih salah cara Sebelum dia pengisian bilang datanya. mau Di kelengkapan orang datanya internet mau pasti ketemu silang. sama ibu, udah saya bilang, Nah, Pak, silang kan? Yon, kalau kita rubah Keterangannya ini apa? kita harus Sesi mengubah di semua, hari pertama, printer pun berubah. keterangannya Gitu sesi kan. dari pertama. Kalau Tapi misalnya mereka mau mengisi datang dua, ke kantor, mau ketemu ibu. kosong atau tidak Udah mengisi, silakan. di sini akan muncul, akan silang. Iya. Nah, apabila sudah tercentang Iya, hijau semua semua, habis masalah. nah kita perhatikan baik-baik betul-betul. Kenapa? Ini nanti dikunci. Kalau sudah dikunci, ya wassalam. Artinya kita tidak bisa merubah lagi untuk pelaksanaan geladi nanti. Nah, kemudian kalau sudah selesai, ini tadi salah ya di pengaturan sesinya. Saya lihat lagi di pengaturan sesi. Ini satu. Nah, ini sedikit pemahaman supaya Bapak Ibu tak bertanya-tanya dan salah mengisi. Nah, di sini ada ID tadi cara pembuatannya, kemudian gelombang nanti kita sesuaikan, kita sepakati aja Kecamatan Sagulung yang tidak melaksanakan 2 sesi, tidak ada sekolah yang menumpang, kita sepakati, nanti hasilnya kita akan ajukan mau gelombang berapa Sagulung. Silakan Bapak Ibu berpendapat ya sesudah ini. Kemudian sesi pada hari di sini 1-2 bukan sesinya, bukan sesi hari 1-2. Bukan sesi pertama, sesi kedua, artinya sesi pada hari pertama, hari kedua. Makanya pelaksanaan 2 hari. Ya, yang saya jelaskan tadi sebelumnya, ini satu Pak. Ini satu. Ya, ada juga yang
karena ini 15, karena anak yang urutannya dari sini dari 1 sampai 15 itu satu sesi di hari pertama, kemudian di hari kedua dia harus sesi pertama juga, tidak boleh diganti sesi. Pak, maaf, saya hari ini sesi pertama, besok yang urutan 1 sampai 15 saya maunya sesi kedua, hari kedua nggak bisa, ya nanti bermasalah. Makanya jangan main-main masalah sesi. Nanti berkaitan dengan login, tidak bisa login lah, kemudian token tidak terbaca lah, nah, itu nanti gara-gara kita juga yang bikin masalah. Jadi kalau kita ikut aturan yang ada, nanti lancar, aman ya untuk pelaksanaan. Jangan nambah-nambah, ikuti aja yang ada. Ya, kalau berinisiatif lebih boleh, berinovasi lebih boleh, tapi yang masih jalurnya. Ya. Kemudian, ya betul ya sudah. Nah sesudah itu baru kita lari ke rekap. Kita bisa lihat rekapnya. Ya, nah, dari hasil rekap inilah yang bisa kita isi sesi pertama 15. Nah ini belum saya isi lagi untuk sesi kedua. Kalau sesi keduanya saya isi nanti akan muncul di sini ya untuk rekap. Dan bisa kita cetak sebagai referensi kita. Ya. Kemudian apabila ada kesalahan masih bisa edit. Tapi kalau nggak bisa lagi gimana lagi? Ya, kita bisa ambil rekap hasilnya sebagai untuk pegangan kita, dasar kita. Kenapa? Karena itu juga dimasuk dalam administrasi ya Bapak Ibu. Administrasi. Jadi untuk kawan-kawan yang bagian teknis ya dia harus menyiapkan administrasi ya, salah satunya ini pos. Nampak ya, pos ANBK kita siapkan pos ANBK-nya dijilid. Kemudian nih saya kan sudah buat ini, nampak ya Bapak Ibu, nampak ya, administrasinya sudah saya siapkan. Sudah saya siapkan. Nah, sudah selesai. Saya jelaskan di sini dulu ya. Nanti sudah sini baru apa-apa aja yang harus kita siapkan. Ini sudah selesai. Nah, kemudian sudah cek kelengkapan data sudah bagus semua, baru kita cetak di kartu login nanti. Semua sesi boleh, sesi 1 aja boleh, sesi 2 aja boleh. Boleh. Semuanya sama sih sebenarnya karena udah otomatis. Ya, untuk gelombang kita pilih dulu gelombang berapa sesuai yang kita sepakati. Kemudian unggah daftar hadir itu di hari H nanti. Ya, hari H nanti kita praktek di Gladi, nggak apa-apa. Cara unggah, cara apa, makanya nanti kita kawan-kawan kalau ingin ada usulkan eksek di Gladi nanti mengadakan Zoom lagi, bisa kita praktek lagi ya, supaya nanti tidak ada salah-salah lagi dalam penentuan di pelaksanaan nanti. Jadi Sagulung tidak ada lagi dapat laporan karena tahun kemarin itu masih ada laporan dari dinas itu Sagulung SD ini seperti ini pelaksanaannya, tapi tidak dipantau. Ada SD ini salah dalam menentukan sesi, ada SD ini banyak sih catatan-catatan untuk kita di Kecamatan Sagulung. Ya, jadi kita harap untuk Kecamatan Sagulung sudah tidak ada lagi karena kita sudah punya pengalaman tahun lalu tentang ANBK. Kemudian sudah selesai ya, karena sudah selesai dan lain-lain. Nah, untuk simulasi nggak usahlah dipantau-pantau lagi ya simulasi, karena seperti itulah pelaksanaan simulasi, ada yang melaksanakan, ada yang tidak melaksanakan. Kalau saran saya waktu simulasi kemarin kita wajibkan saja, jangan keterangan situ kan tidak wajib. Nah itu tapi kita lebih bagus kita ikut aja karena untuk melatih juga ya, melatih semuanya melatih pusing apalagi pas pelaksanaan. Kemudian sudah selesai. Nah, setiap ANBK ini dipantau saja. Ya, kita lihat di posko ANBK di sini ada tim teknis kota. Kita tengok kota di sini nih, ada Pak Hernowo, Pak Kurniati, Pak Happy, Bu Anissa. Silakan hubungi aja. Di sini kan ada nomornya ya. Oh, enggak ada. Nomor teleponnya kok ditutup ya. Nanti saya kasih lah kalau emang Bapak Ibu butuh. Kemudian ada dinas cabangnya siapa? Ini ada semuanya. Kalau bermasalah. Ini ada nomor teleponnya. Kemudian dinas provinsi ada nomor teleponnya ini banyaknya. Kemudian ada posko pusat. Nah, dari pusat ini ada nih, tapi dia cuma tidak menerima ini kayaknya. Sudah ada peraturan di sini. Nah, saya rasa tapi Bapak Ibu malah susah ya, sama aja. Saya juga kalau ngomong-ngomong orang itu susah ya di dinas itu. Kalau lewat-lewat gitu, makanya saya langsung telepon, saya cari di mana-mana orangnya.
karena mereka juga sibuk ya. Cuman kalau dia diatur jadwal, sistematis dan segala macam, saya rasa tidak ada masalah. Nah, buka aja tiap hari, di sini ada. Apabila kawan-kawan belum lengkap, nah ini ada nih kan, belum lengkap administrasi secara online, soft copy, download saja, dijadikan satu file ANBK itu, termasuk extend browsernya. Kenapa? Extend browser sewaktu-waktu bisa terkorup, artinya ada virusnya, ya sewaktu-waktu bisa jadi seperti itu, makanya di copy 1, 2, 3 supaya itu kalau itu rusak. Dan saran saya tetap mengikuti Iya, file dia zip. kita pakai IP yang mana sekarang kan? Yang lama nggak mau lagi ya, Pak? Safety-nya itu terkunci betul-betul. Baru ketika dipindah ke komputer klien, baru kita Ini sampai 3 sini saya ekstrakkan, menyesuaikan bit yang ada di PC yang kita miliki. Baiklah, saya rasa udah panjang lebar saya ngomong masalah ANBK di sini. Langsung saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan. Singkat saja sebagai pemateri, nanti kita bagikan ininya. Kita kembalikan ke moderator, silakan Pak Santo. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Pak Ardi yang sudah menyampaikan materi dari awal sampai akhir. Tadi juga beliau sudah menjelaskan tentang gelombang berapa yang harus kita sepakati untuk kegiatan ANBK pada tahun ini. Kemudian untuk pengaturan sesi disesuaikan dengan keadaan peserta didik ataupun bisa menyesuaikan masing-masing sekolah. Kemudian yang ketiga juga tadi disampaikan oleh pemateri kita tentang bio ANBK ataupun data peserta didik yang belum masuk di web ANBK agar segera menarik datanya, karena jangan sampai setelah tanggal yang ditentukan belum ada juga yang menarik data, itu wassalam gitu kan. Kemudian yang keempat tadi disampaikan juga tentang administrasi yang harus dilengkapi apa saja dalam pelaksanaan ANBK. Jangan pula nanti ketika tim dari dinas ataupun pengawas dari lain datang, kita tidak ada persiapan administrasi apapun, karena itu menjadi acuan dasar kita dalam pelaksanaan ANBK tahun 2022 ini. Baik rekan-rekan sekalian, di sini saya akan buka sesi pertama untuk 3 pertanyaan. Bagi rekan-rekan yang memiliki pertanyaan ataupun ada hal-hal yang belum dipahami mengenai ANBK untuk pada tahun ini, kami persilahkan. Untuk sesi pertama ini kita hanya buka untuk 3 pertanyaan sambil menunggu nasi padang diantar. Ya Bang Dio? Siap Bang Regar, sertifikat ada kan Bang Regar? Ada, sertifikat ada, nanti kita buatkan. Henry baru bangun dia. Begadang buat SPTJM. Cobalah diulang itu lagi tentang gelombang dan sesi itu Pak Dio. Ketua. Ini aja Pak Ardi, menyingkat waktu. Kalau nggak ada yang bertanya, gelombang mana yang kita mau pakai Pak Ardi? Kalau saya tengok tadi 1-2, kayaknya betul yang kata Pak Ardi, itu kayaknya jadi pilihan yang pertama, gelombang pertama itu. Apakah kita milih 3 dan 4 Nanti kita apa itu 1 aja dan lagi 2? Kayaknya 1 dan 2 tetap hari yang sama sepertinya. Atau 3 dan 4. Biar rekan-rekan nanti juga ini kan, biar kita cepat kasih ke K3S juga. Berhubung K3S masih rapat sekarang kan, biar cepat kata putus. Mungkin kalau pandangan Pak Ardi bagusnya kita di mana gitu. Nah, nanti kita limpahkan ke kawan-kawan, cocok apa tidak, kalau tidak kita voting nanti. Print 1, keadaannya perlu digandang. Baik rekan-rekan sekalian, ini ada masukan dari senior kita Bang Dio untuk gelombang. Boleh kita sepakati bersama-sama apakah kita memilih gelombang 1, 2, 3, dan 4 atau gelombang perekonomian yang semakin meningkat seperti saat sekarang ini. Kan udah dapat BSU Bang. Takutnya gini Pak,
Ya, untuk gelombang boleh kita tuliskan di kolom chat untuk SD berapa saja, dan kemudian nanti itu daftar hadir sudah saya buatkan di situ untuk mengisi gelombang 1 atau gelombang 2 dan gelombang 3, dan berikutnya daftar hadir juga sambil kawan-kawan semua untuk mengisi. Pak Regar, Pak Kita Regar, sepakat. Pak Regar. Ya. Sebelum kita ngisi daftar hadir itu Pak Regar, kita tentukan dulu kita mau pakai gelombang mana Pak Regar. Nah, biar sagulung kompak gitu. Nanti kawan-kawan ada yang pilih 1, ada yang pilih 3, ada yang pilih 4, kasihan pula yang ngawas nanti. Oke, siap. silakan. Oke. Ya, Ketua silakan Ketua. Ya, mohon maaf Pak ini ya, Pak Santo, saya ambil alih dulu sebentar. Kawan-kawan, untuk penentuan gelombang, saya rasa semuanya kecuali SD saya ya tidak ada menumpang. Ada nggak SD yang menumpang? Menumpang? Tidak ada kedua. Nggak ada ya? Oke. Ada dana yang numpang. Oh, berarti SD saya banyak dana nih dinumpangi di sekolah. Itu di sekolah Luar biasa. bermasalah. Nah, jadi kita sepakati kalau saran saya, karena seperti tahun yang lalu kita ambil gelombang 2 aja. Tapi disesuaikan saja dengan keadaan sekolah dulu. Ada nggak Ya, di hari setuju saya. itu ada jadwal ujian, ataupun ada pada waktu itu acara pramuka, pokoknya kegiatan sekolah kalau bisa tidak mengganggu. Jadi pelaksanaan ini walaupun pelaksanaannya ini penentuan ada tanggal dan jadwalnya, tapi kalau bisa tidak mengganggu juga untuk kegiatan-kegiatan sekolah. Terutama kadang kita ada sekolah tuh yang jumlah gurunya tidak banyak. Ya, jadi dia juga yang ngurus, dia juga yang jaga, dia juga itu repot. Nah, jadi saya rasa kalau saya nengok tanggal sih di kedua, di gelombang kedua itu kalau dijadwalkan 3 dan 4. Ya, tanggal berapa itu tadi. Nah, itu aja dipilih untuk Sagulung. Saya seperti itu, tapi untuk tak tahu kita serahkan ke kawan-kawan yang lain dulu. Silakan. 002 gelombang 2 ya. Terutama gugus 4 ya, gelombang 2. Kita pakai yang banyak orang pakai lah, Pak. Pergugus dulu lah, coba gugus satu, mana gugus 1? Ya, gugus 1 buka mikrofonnya, berdebat dulu ya. Gugus 2, 3, Bang Regar, gugus 5. Pak Regar, Siap. kondisikan gugus 1 dulu, buka mikrofonnya suruh. Oke, siap. Baru lanjut ke 2, 3, 4. Gugus 1 Pak Saiful kan? Ya, ikut aja gelombang 2 kita, gugus 1. Ya, ikut malas aku lah nih. Gugus 2, siapa gugus 2? Gugus 2 siapa koordinatornya? Siapa nih? Karaoke ini. Gugus 2 SD berapa? Gugus 2 SD berapa Pak Ketua? SD 6 ya? 6 ya, enggak? Coba lewat dulu lah, gugus 3. Gugus 3 saya mewakili ya. SD 11 ada ini di sini? SD 11. SD 11 ada? Ada ya, saya aja mewakili ya. Gugus 3 itu gelombang 2 ikut. Gugus 4 saya ya. Gugus 4 gelombang 2. Karena biasanya itu segugus. SDGT gelombang gugus 5. Ya, gugus 4 gelombang 2. Gugus 5 Bang Regar, kita gugus 5 mengikuti. Oh, yang mengikuti. Kalau gugus 5 kami mau lihat info dari Rempang dulu. Cepatlah nanti kita ajukan ke 3S biar cepat. Oke, gugus 5 Bang Putra. Sama semua Bang, kita sama Oke. semua sepertinya nih, gugus 5. Siap. Berapa? Gelombang berapa gugus 5 ikut semua? Gelombang 5, boleh lah. Gelombang 2 lah Bang Dio. Oh, 2. Nah, ikut juga. Nah, gini aja lah, coba gugus 1 SD-nya hafal nggak? SD siapa aja? Pusat Lazar 3, Lazar EIC 01. Isi Bangsa 08, 05. Iya. Al-Azhar. Gugus Global. 2, SD mana aja gugus 2?
Gugus 2 tuh gugus mana, Wai? Wahyu. Ah, Wahyu 079. Gugus 3 ya. Gugus 3 tuh SD 16, 21, 11, kemudian Asuro, Theodor, Apalagi saya orang kanan klik kiri nongol bol keluarga bisa dia. Gugus 4, sekolah mana dia? 002, 014, 015, 018, SDIT Insan Harapan Asakina. Terus Larissa sama Esther. Biasa, memang harus dapat nasi padang kawan satu ini. Gugus 5, silakan. Ketua katanya 4 orang. 010, 017, 020, SDS Pelita Bangsa, SDS Oraet Labora, SDS Tiranus, SDS Kekarsari, SDS Kristen Generasi Pengubah. Oke, terima kasih. Gugus 6, silakan. Saya gitu ya. Dodi ngakak tapi juga ya Pak. Gelombang 2. Gelombang 2, Pak. Sekarang waktu Gelombang 2 untuk gugus 6. Sekolahnya siapa aja? Itu aja lah. Iya, gelombang 2. Ketik aja dia. Jebret hadir tuh. 13. Kalau slot 2 ada, gelombang 2 habis. Untuk gugus 6, SD 12, SD berapa lagi? 17. Bebol. Ngapain situ? Gugusnya Bu Firan tuh. Ya, Bu Pirana dari sini. Gugus 7, Pak. Gugus 7 ya. Gugus 6, Pak ini Bu Pina ya. Berubah ya, Fir? Fir, gugus 7 lah, 12. Bu Pina ya. Mana Bu Pina di sini? Langsung ke stres. Kacau. Ya, kalau gitu gugus 7 coba gugus 7. Sekolahnya mana aja? 6 Pun ada suara itu betul. Iya, iya. Dong pegang jidat. 6 gugus baku tak? Ibu pegang jidat. Bukan, woi. Radio. Bukan. Gugus 7 silakan, gugus 7. Ini deh. Gugus 7 SD 12, SD 3, Albarka, Delta, Ternate Nusantara, Bekasi, Mandiri School, Bethesda, Daulus. Ikut gelombang berapa, Bu? Kami ikut aja, Pak, gelombang 2. Gak usah ikut, Fir. Jangan lagi ikut. Kira nggak tahu SD sana gimana yang lainnya. Gimana Bapak Ibu gelombang 2 kita? Gelombang 2 aja. Kita ikut gelombang 2, Bu. Gelombang 2 masih sepi loh. Ikut aja sama ketua Pak Dio. Gelombang 2. Ikut aja. Ada kegiatan di sekolah baru Sore nanti lah, makanya kita besok aja lah. nanti kompak gugus 2 ya. Gugus 2. Nggak bisa. Ya kalau gitu eksekusi Alat itu itu aja isi lagi. aplikasinya itu. Aduh. Ya, kalau gitu Kok memaksakan aku kita habis satu kali langsung. duduk-duduk baru. Eksekusi. Oke. Coba siapa yang ANBK-nya yang ini, yang ikut gelombang 2 coba diisi. Saya setelnya bagus ya, Pak. Mana nih? Saya coba dulu ya. Bang Dio. Saya coba dulu di sini. Berarti kita buka web kita. Ada nampak ya di grup ya. Nah, buka. Oke. Buka, Bang. Ada nampak. Kemudian kita. Nah, tadi lari ke asesmen. Itu siswanya sudah muncul ya. Lari ke asesmen, lari ke komputer proktor, kita isi. Kita tambah dulu di sini. Karena klien ini ingat, klien itu jumlah komputer proktornya. Ya, ada berapa yang disediakan di sekolah, menyesuaikan dengan apa. Kalau untuk gelombang, gelombang di sesi ya, peraturannya di sesi, pilih di sesi. Nah, di sini silakan lari ke gelombang berapa? Gelombang 1. Sini dibuat 4 gelombang. Tapi kalau kita baca jadwal, gelombang 1, 2 itu di hari pertama, hari kedua. Ya, jadi tak sesuai saya tengok. Padahal waktu kita rapat kemarin, malah gelombang 1 setiap gelombang itu kan pelaksanaannya 2 hari. Artinya sebenarnya kalau nengok tanggal salah. Ya, jadi kita ikuti gelombang 2. Silakan isi gelombang 2 untuk sesi
Di sini sesi 1 apa sesi 2. Jadi kalau hari pertama sesi 1, berarti hari kedua tetap sesi 1 cara pengisiannya. Jangan dibuat pula hari keduanya sesi 2, salah. Ya, gelombang 2 siswanya contoh sesi apa ini? Sesi, makanya di sini kita pahami sesi pada hari hari pertama, hari kedua. Hari pertama posisinya kalau anak itu di sesi 1 pagi, berarti hari keduanya harus di sesi 1 juga. Jangan kalau kita isi 2 berarti salah, berarti akan Hari kedua dia hari kedua. ya, itu juga. Pak ingin muncul ini Pak, gimana? Kan udah tahu tadi ya cara pembuatannya di komputer proktor. Menentukan rumusnya, servernya ada berapa, jumlah siswa kita ada berapa, nanti saya kirim rumusnya, data Excel tadi. Jadi nggak usah ngarang-ngarang lah cara mengisi itu. Ngarang aja lah, bagi 2 aja lah. Kalau bagi 2 siswanya 12, berarti 6,5 kan repot. Dikira dia kitanya duduk Pak kayak ini depan meja Jadi dikira. kita masukkan aja sesuai rumus yang ada. Iya. Ya, berarti kita sah ya, gelombang 2 nanti kita sampaikan ke 3S. Sah ya. Sah Pak Regar, sah. Silakan yang mau bertanya lagi selain penentuan gelombang udah sah ini, jadi nggak perlu tanya lagi. Udah sore, kok belum diupload Pak? Silakan Bapak Ibu. Duduk di depan meja. Pak Hardi, Dia minta izin tolong bertanya Pak Hardi. Siap. Gelombang itu harinya ya? SSH Bapak tahun berapa? Gelombang 1 hari pertama, gelombang 2 hari kedua, gitu ya Pak Hardi? Harusnya bilang Pak Bajen. Silakan Pak Dio, bantu Pak Dio. Bu, itu kan tadi ada jadwalnya Bu. Ini nggak ngegas pula. Ya. Jadi kita ngatur gelombang itu sesuai sama jadwal yang sudah tertera. Nah, jadi kalau Ibu misalnya tanggal 2, berarti ya sesuai tanggal yang sudah. Nah itu tanggal 18 Oktober. Oh iya oke Pak, makasih Pak Dio, Pak Hardi, terima kasih semua. Iya. Oke, makasih. Kalau saya lihat di sini, Kayaknya jadi satu nanti tuh. ya makanya sebenarnya ini cukup 2 gelombang. Kalau saya pahami hari pertama kedua, karena pelaksanaan kita 2 hari, 17-18 di geladinya nanti. 17-18 itu hitungannya sebenarnya gelombang 1. Gelombang 1-2. Jadi untuk satu gelombang sebenarnya. Dulu kan kita pemahamannya seperti itu. Kalau sekarang disebut 2 gelombang untuk 2 hari. Jadi pemahaman ini bisa kalau sekitar tanggal Rabu tanggal 19 Oktober itu maksudnya di gelombang 2 sebenarnya, gelombang 2 ya. Kalau disebut gelombang 3 tak masalah juga. Jadi kita ambil di gelombang 2-nya. Kalau gelombang 2-nya berarti sekitar tanggal 19 nanti pelaksanaannya. Ya, itu kan tanggal 17-18 itu masuk gelombang 1. Jadi nanti karena kita sepakat di gelombang 2, berarti mulai Rabu tanggal 19 Oktober nanti. Jadi kita pilihnya gelombang ketiga ketua. Iya. Situ aja lah aku bilang. Bu, yang ada di sebelah saya itu nggak ada Jadi dalamnya. kita pilihnya gelombang ketiga di Rabu tanggal 19 Oktober. Ya, kalau untuk sementara jadwal ya sesuai jadwal ini ya yang kita lihat. Jadwal di web, kemudian yang ada di saya tutup. Kalau yang berada di sini sama ya kalau kita lihat. Kalau yang berada di kalau di aplikasi itu sama dengan jadwal yang sudah dibagikan. Nah, di sini gelombangnya. Berarti kita jangan gelombang 2 sebenarnya, gelombang 3 ya. Gelombang 3 ini artinya gelombang 2. Pelaksanaannya pada hari Rabu tanggal berapa? Yang L300 3310 kita disebut gelombang 2, tapi pengisiannya gelombang 3. Ya. Tapi macam mana nih? Mau disamakan dengan jadwal atau dengan bahasa kita, dengan pengertian bahasa kita? Bikin aja gelombang 3 aja Pak Ketua. Gelombang 3 aja, gelombang 3. Jangan dibuat gelombang 2. Biar alat aja lah, isi lagi. Berarti ikut jadwal gelombang 3 ya? Ya. Ya, oke. Upload Tidak ke sah laptop. gelombang 3. Nak lah. Silakan, ada yang mau bertanya lagi? Assalamualaikum Pak Ardi. Untuk yang di gelombang 3 itu sesi 1 juga tetapkan sesi pada hari 1 dan hari 2-nya tetap 1-1 kan?
Saya ulangi lagi ya, Pak. 30 siswa itu, Pak. Ya, siap. Jadi penentuannya yang perlu kita baca tuh sesi pada hari ke. Sesi 1, 2 bukan sesinya tapi harinya. Isiannya untuk sesi. Misal pada hari pertama sesi anak itu sesi pertama. Urutannya. Nah, hari kedua dia harus mulai dari sesi pertama juga, boleh kedua, sesi kedua. Walaupun nanti ada pembagian 2 sesi dan 3 sesi segala macam. Kalau yang lebih parah, kalau dia satu sesi, kalau cuma pakai satu sesi, sesinya harus sesi satu juga, yang sesi dua, sesi kedua nggak ada gitu. Berarti itu 30 siswa, sesinya tetap satu-satu gitu ya, Pak ya? Menyesuaikan ini, Bu. Kalau komputernya ada 15, kalau komputernya 15, jadi urutan yang dari 1 sampai 15 itu satu semua. Ya, Nanti dari 16 ke 17, saya isikan. Dari ini kan, ini ya, dari 16 ke 30 itu di sini nanti ke Pak Yon. dia sesi 2-nya karena dia di hari pertama sesi 2, hari kedua juga sesi 2 juga. Bilang ke dia. Ya. Karena Mau di dia 2 sesi kan yang memakai 2 sesi. Itu dari sini. Kalau dia cukup pakai satu sesi, satu aja semuanya. lagi itu habis. kalau belum dibayar gitu kan. Ya, karena dia siswanya lebih banyak daripada komputer yang ada, berarti kita harus pembagian sesi. Kalau urutan anak, kalau misalnya Edwin Setika Marpaung ini dia sesi pertama di hari pertama, hari kedua harus sesi pertama juga, nggak boleh kita buat sesi kedua. Nanti akan silang dia. Oke, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Silakan yang lain. Pak, sekarang tanya Bapak, dana itu sudah betul. Ketua. Ya, Kalau kami ada 10 komputer berarti sampai sesi 3 ya? Aku yang terbuka Pak masih pegang itu. Itu ya. Screenshot saya. kalau ada komputer, sebenarnya gini Pak, ayo kita coba dulu ya. Sebentar saya buka rumusnya. Kita coba lewat rumus saja ya. Coba lewat rumus. Ini. Kita coba lewat rumus dulu. Silakan. Dia jenjang SD, jumlah peserta 30. Ini servernya 1 kan. Kemudian peserta servernya 1, sesinya 3 ya. 3. Berarti kan 10 nih. Ya, 3 kali dia ada di 1 hari. Ya, betul. Otomatis 10. Berarti sesi 1 10, sesi 2 10, sesi 3 juga 10. Ya. Sebenarnya bukannya 3 hari, 1 hari. Di ruangan Ibu. Ya, 1 Sakit hari ya? itu 3 kali, 3 sesi. Karena soal-soalnya kayaknya tidak banyak, cuma 30 menit. Cuman kan kita harus menyiapkan siswa tersebut yang harus cepat. Karena kalau tidak cepat kan otomatis tiba-tiba terkunci sendiri, artinya dia dianggap tidak menjawab, tidak melaksanakan nanti, atau tidak apa gitu. Nanti rumusnya ini nanti saya kasih, ini kayaknya menyusun untuk yang ini aja, yang betul-betul tidak menyesuaikan kliennya, komputer kliennya. Ya kalau menyesuaikan, saya rasa nggak repot lagi. Tahu ada screenshot kan dia? Mantap lah main ini. Ya, kemudian kita coba untuk pengisian yang di komputer ininya, komputer di webnya ya, diisi di web dulu. Kita coba. Nah, untuk pengisian komputer Proctor, di sini klik tambah. Nah, isi klien ini jumlah komputernya ya, bukan jumlah siswanya. Di situ jumlah komputer klien, bukan jumlah siswa yang diisi. 10. Itulah sebagai ID Tambah lah Proctor. Pak. Kalau macam Pak Yon itu 20 Pak Hendrik tuh. Dia sengaja 1 hari 3 kali biar uang transfernya tinggi ya. Tergesa-gesa terus. Abang tahu aja Bang. Nih, tambah lagi. Baiklah Bapak Ibu, sedikit saya contohkan. Ini saya punya, nampak ya, saya punya administrasi. Nggak nampak Bang. Itu Nggak nampak ada backgroundnya. Itu Pak Roy itu. Pak Roy mana tuh? Roy Bosco. Saya hilangkan dulu background. Ketua nggak nampak ada backgroundnya Ketua. Saya Roy hilangkan nanya dulu Pak ya. Roy. Jadi waktu sekarang nggak bisa.
Ya, kan sama keadaan gitu. Saya mau nanya Pak Ketua. Nah, silakan. Berarti Pak Wi, Nah, absen nampak tidak nggak bisa, ini? Pak? Nampak. Sedikit nampak. Nah ini ya. Kemudian, nah ini. Saya di sekolah saya menyediakan ini ANBK SD Sagulung. Isinya apa aja? Isinya saya menyediakan. Dia bergerak, berubah semua dia. Menyediakan, maksudnya saya menyiapkan. Nih, satu pos ANBK. Iya. Saya jilid. Ya, terima kasih Pak Santo. Yang kedua, saya menyiapkan ini petunjuk teknisnya. Itu Pak Regar, saya punya kan Pak Regar? Petunjuk teknis saya siapkan. Kemudian Kemudian Bapak Ibu, Yang ada sertifikat ya? kalau ngomong secara langsung kayak kemudian saya menyediakan ini udah efeknya itu kan semua kan. untuk panduan pengawas nanti. Nah, baru dibawa rapat. Inilah hasilnya bilang. Berarti ada kemajuan. Minta diakui, itu Jokowi. Tidak diakui bahwa banyak bangunan. Kalau mau usahakan, sinyal. kemudian Kirain mati lampu. Nyalakan aja dia Bisa, Pak. Iya. SK panitianya, kita siapkan. Ini SK, kalau tidak siapkan SK panitia nggak bayar. Kemudian ada surat pengumuman disiapkan oleh sekolah. Aku kalau udah bisa gini wali yang- murid yang bersangkutan. Makanya saya langsung Atau secara Bagaimana? umum, Aduh, udahlah. secara umum kita Saya boleh jarang-jarang kalau share masalah surat Instagram ini Bapak di kan. grup sekolah kita yang berisinya tentang apa penjelasan tentang NBK tersebut. Oke, kita siapkan, kita bisa menjawab semua apabila ada pertanyaan. Kemudian Nah ini udah tentunya ini ya DNS-nya siapkan juga. Kemudian surat dari dinas pendidikannya supaya ada dasar kita nanti. enggak Pak, sama aja. Ya, jadi banyak kan administrasi kita. Nah, untuk selanjutnya seperti daftar pagi dan segala macam nanti kita siapkan seperti kartu login itu. Makanya dia sudah ada ranah masing-masing. Digabung satu namanya administrasi. Di dalam administrasi itu ada juknis, ada apus, ada apus, semuanya terpisah. Nah, jadi saya siapkan semua. Dari SK kontur, SK teknis, nah itu nanti SK pengawas, itu semua kita simpan. Di sini banyak nih saya buat berapa puluh item sebenarnya. Cuman yang kita siapkan menyesuaikan dengan sekolah yang kita miliki saja. Sampai di juknis itu sudah kita tandain tanggal berapa, dan ini jangan lupa sebelum hasil panitia. Jadi panitia kita tahu Dia bisa tolong buaskan di laptop dia. jadi ngerti lah. Saya gitu aja, ya dijadikan satu. Kalau nggak punya administrasi, tak aja gitu Bapak Ibu. Ngapain gitu? Silakan yang lain yang mau bertanya. Belok kiri, lalu belok kanan. Takutnya ini kalau saya Apa yang belok kali? Kan Pak Bro itu angkat tangan saya tengok. Iya Pak Roy Don Bosco itu penggunanya. Ya, silakan yang lain. Ada pertanyaan? Sebelum kita Pak Roy. makan siang. Apa ininya? Ya, silakan Dek Piran. Silakan Dek Piran. Dek Piran. Jangan bawa-bawa adik di sini ya. Regar. kepal gitu. Bang Regar. Balik. Aku kalau kenapa Pak Hardi izin bertanya, untuk SKNBK panitianya nanti udah ada formatnya atau kita buat sendiri per sekolah? Kalau Nggak untuk bisa deh. SK apa panitia Bu ya tadi? kita tahu lagi SK asalnya ya, bisa panitia kan? ya. Kalau untuk SK Asalnya bisa panitia gitu kan? sebenarnya sekolah Bagus berarti ada penentuan. kalau format sendiri kalau bisa Itu cara dicari yang membuat bagian SK tak ada masalah. Tapi kalau ingin menyesuaikan sama kita Kecamatan Sagulung akan kita share nanti seperti apa contoh SK-nya. Sepertinya di-share aja Pak, soalnya kan nanti kan isinya menimbang dan mengingatnya kan kalau dibilang SK kan harus pukul rata karena semua sekolah melakukan ANBK. Karena kalau tiap sekolah saya rasa nanti punya pemahaman sendiri-sendiri takutnya. Nanti dia tidak balik ke belakang. Ya, terima kasih Bu. Nanti Pak Santo ingatkan saya ya Bang Regar ya, ingatkan kita share apa yang perlu. belakang itu. Siap. Apa? Balik. Pak Lili kayak anak pesantren. Pak.
Wah, kalau kendala misalnya Bangun dulu. langsung otomatis ini tanpa izin. Nah, tiba-tiba ada ngedon atau mati lampu macam mana kondisinya? Pindah ke hotel. Pertanyaan Pak Lili ini berat di sini. Iya, macam lampu berat betul. Kalau ngedon, saya nggak bisa jawab Pak Lili ya. Kalau permasalahannya ada di sekolah kita seperti lampu mati, itu memang kesalahan. Kalau Tenang, besi kita amankan wae. kalau tokennya turun, tiba-tiba listrik belum bayar dimatikan, salah sekolah. Tapi kalau memang secara globalnya mati total, kan kita bisa reschedule. Kita buat schedule. Nanti setiap permasalahan itu ada reschedule-nya. Kita bisa buat schedule ulang. Nanti kalau perlu Zoom, Pak Dion bisa jelaskan. Mantap. Tenang Pak. Khusus tembesi Pak, aman Pak katanya. Pas NBK. Selalu aja. Oh Pak Dion mau pasang nomor ya? Kita pasang Ini kan sistem maksa. Silakan Bapak Ibu. Gimana Pak umur Pak sama rata nggak itu semua? Bagus sih untuk kemajuan ke depan. Nggak takut. Jangan tidak boleh itu. Kalau honor kita alihkan ke tim bos Pak Hendri tim. Ya gimana Pak Hendri? Pak Hendri. Baik, Pak Hendri. Macam mana Pak Hendri? Ada nggak di Iya. Aman tuh, semua udah dijelaskan ketua, udah mantap ketua. Pak, izin bertanya. Tidak nanya ya. Iya, ini kan tadi kan kita udah sepakat ambil gelombang ketiga. Ya. Di jadwal itu kan gladi AM-nya itu gelombang ketiga itu tanggal 19 November. Itu kalau gladi tetap 2 hari kan Pak? Berarti 19 sampai 20. Ya, kalau pelaksanaannya nanti kalau tidak berubah jadwalnya gelombang ketiga berarti tanggal 31 Oktober sampai 1 November. Tenang kan Ibu, tahu Ibu. Iya kan? Iyalah, 2 hari kan? Iya. Itu makan untuk semua kasih apa itu terlalu. Makanya kita Silakan. Ibu Lesna, silakan. Seperti ini kan Pak. Itu mau pulang atau mau apa tuh? Lambaikan tangan. Jadi Kan ya Pak. Kami kan punya 19 apa siswa. Terus satu siswa ini sudah pindah. Siswa ini dan satu lagi komputer cuma 9. Yang kami pakai ini yang bisa 8 gitu Pak. Kemana caranya Pak? Beli Bu. Beli. Beli Bu, nanggung Bu. Ya, jumlah siswanya ada 9, komputernya 8. Kemudian jumlah siswa yang satu sudah tidak ada lagi, sudah pindah. 19 orang. 19. Udah pindah kemarin saat Muridnya 19, baik. 5. Muridnya 19, hilang Ya. satu. Ya, pindah 1. Komputer prompternya ada berapa, Bu? Komputer kliennya? Komputer 8. Jumlah peserta 19. Ya, kita coba aja praktik ya. Kita coba praktik di sini. Kasihlah di satu di minjemin. Kasih pinjam 1. Kita coba praktik di sini ya. Oke, berapa tadi jumlah pesertanya 19. Maksimal 35 kalau salah. Berarti servernya cukup 1 ada server untuk server 1, Bu. Untuk server 1 ada. Ibu Lesna. Belum. Ada Ibu? Mana Ibu nih? Hilang. Ya Pak. Ya. Berarti server untuk server 1 ada komputer? Ada Pak. Oke, lanjut. Kemudian kita lari ke perhitungan kliennya. Pesertanya tadi ada 19. Kita pakai berapa sesi? Komputernya ada berapa, Bu? Ada 8. Berapa sesi Bu mau pakai? Mau 2 sesi Pak. Kalau 2 sesi berarti 10, sisanya 19. Coba ya kita isi dulu ya. 19
Sesinya ada mau 2 sesi aja. Berarti ini Bu, 10 9. Sesi pertama 10 itu 9. Komputernya ada berapa tadi komputer prompternya? Komputer kliennya? 8. Betul lah. Kalau 8 harusnya sih 10. 3 sesi. Kalau 2 sesi itu harus 19. Kalau 8 berarti 3 sesi. 3 sesi ya? Iya, 3 sesi Pak Hardi 3. 3 sesi ya? Nggak bisa 2 Bu. 3 Bu, jadi 6, 7, 6. Itu cara pengaturannya. Jadi kita nggak sembarang main tentu-tentukan aja. Berapa komputer klien yang kita miliki di sekolah. Kata Pak Dio pun kalau kurang beli katanya kan. Kalau memang nggak cukup, nggak punya, ya itu seadanya. Berarti Bu, Mumpung waktunya pas ANBK 2022. Alasannya tepat waktu gitu. Oke Bu ya, nanti yang rumus ini saya kirim ke grup. Nanti Bang Reko nanti aja punya apa aja mau saya kasih. Nanti Ibu silakan dibagi. Mereka ada juga tuh rumus itu. Oke, silakan yang lain. Pak Hardi, kalau bisa Pak berkas-berkas administrasi yang mau disesuaikan dikirim Pak Hardi. Terima kasih. Biar sama semua Pak. So sweet. Bisa kan Pak Hardi? Dio. Siap Dan. Ya Bu, nanti dicatat dulu sama Pak Regar. Nanti apa yang saya bisa kirim. Oke Pak Hardi, makasih. Duduk gitu kan. Patungan. Kan Bapak Ibu, kita sampai sebentar lagi kita mau tutup nih. Kan enak gitu. Jadi udah sepakat kita ya, gelombang 3 ya. Oke, enggak, nanti penutupannya kita telepon K3S lagi untuk bergabung supaya nutup. Ini kan Bapak aja nutup belum. Berarti kita belum bisa ngisi di asesmen nih. Silakan, nggak apa-apa. Yang mau mengisi. Ketua, kirim rumusnya dulu Ketua. Baik, rekan-rekan sekalian, untuk mempersingkat waktu, baik Pak Henry nanti akan di-share segala perlengkapan dari itu alat dapur sampai alat musik nanti akan dikirim ke grup. Baik, Ketua, apa mungkin bisa menghubungi kembali Ketua K3S Pak Asrad agar kita sampaikan apa yang sudah kita sepakati pada siang hari ini. Sini dulu ya sebentar ya. Siap. Untuk daftar hadir akan saya kirim kembali di kolom chat komentar. Kemudian nanti rekan-rekan bisa isi di situ nama, kemudian asal sekolah, terus jabatan, kemudian sesi yang telah kita sepakati itu langsung dicentang. Baik ya, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian akan saya kirim kembali. Pokoknya itu Mbak.